Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah kali ini kita bisa ketemu kembali untuk pembelajaran biologi, yaitu membahas tentang fotosintesis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui definisi fotosintesis. Yang kedua, memahami tahapan fotosintesis. Yang ketiga, mengetahui tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang keempat adalah memahami proses fotosintesis. Baiklah, yang pertama, mari kita pelajari tentang deskripsi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan senyawa menggunakan energi cahaya. Fotosintesis juga bisa diartikan sebagai proses pengubahan senyawa anorganik menjadi senyawa organik. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas. Sebagaimana yang kita ketahui, fotosintesis digambarkan dengan reaksi sederhana sebagai berikut, yaitu pengubahan senyawa karbon dioksida direaksikan dengan air atau H2O menggunakan energi cahaya menjadi C6H12O6 atau yang kita sering sebut dengan glukosa dan ditambah dengan oksigen. Pada reaksi ini bisa terlihat bahwa komponen anorganik yang berupa CO2 dan H2O akan diubah menjadi senyawa organik yang berupa gula, C6H12O6 dan oksigen. Fotosintesis terjadi melalui dua tahapan reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang fotosintesis. Pada reaksi terang fotosintesis terjadi pengubahan unsur H2O atau air menjadi oksigen. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap. Pada reaksi gelap terjadi pengubahan CO2 atau karbon dioksida menjadi C6H12O6 atau glukosa. Hal ini berarti pada proses fotosintesis terjadi pengubahan CO2 dan H2O menjadi C6H12O6 atau glukosa dan oksigen. Berikutnya tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada kloroplas. Bisa diperhatikan gambar kloroplas seperti terlihat dalam gambar. Ada beberapa bagian pada kloroplas dengan struktur sebagai berikut. Berikut adalah beberapa struktur kloroplas. Ada beberapa bagian yang menyusun kloroplas, tapi ada dua bagian penting dari kloroplas yang berfungsi dalam reaksi terang dan reaksi gelap fotosintesis. Yang pertama adalah tilakoid. Tilakoid bisa dilihat dalam gambar. Tilakoid berupa susunan uang koin yang berupa kepingan uang koin yang digunakan sebagai reaksi terang. Tilakoid juga kumpulannya itu membentuk struktur yang namanya grana. Bisa diperhatikan ini yang namanya grana. Grana ini merupakan tumpukan tilakoid. Berarti tilakoid dan grana sama-sama berfungsi sebagai reaksi terang. Yang berikutnya ada struktur yang namanya stroma. Stroma ini berupa cairan intraseluler yang digunakan sebagai tempat reaksi gelap fotosintesis. Yang berikutnya kita pelajari tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis. Bisa diperhatikan dalam gambar beberapa bahan mentah yang digunakan dalam proses fotosintesis, yaitu yang pertama adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini akan dikumpulkan oleh daun dan nanti digunakan dalam proses fotosintesis. Bahan utama yang digunakan pada proses fotosintesis adalah CO2 atau karbon dioksida. CO2 ini akan masuk melalui celah dalam daun yang disebut dengan stomata. Stomata akan melakukan fungsinya untuk mengatur pertukaran gas. Sebagian besar stomata terdapat di bagian bawah permukaan daun. Bahan yang digunakan berikutnya adalah air atau H2O. Air ini oleh tumbuhan diambil melalui bagian akar, kemudian nanti didistribusikan kepada semua bagian-bagian tubuh dan nanti sampai pada bagian daun. Kemudian unsur yang lain adalah nutrien. Nutrien akan diambil oleh akar dan nanti akan digunakan
untuk mendukung terjadinya proses pembentukan makanan oleh daun melalui proses fotosintesis. Kita lanjutkan berikutnya tentang tahapan fotosintesis. Sebagaimana tadi sudah kita ketahui, ada dua reaksi utama yang terjadi dalam fotosintesis. Yang pertama adalah, ini gambar kloroplas. Proses yang terjadi pada fotosintesis yang pertama adalah reaksi terang. Ada dua reaksi yang terjadi di reaksi terang, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Bisa dilihat di sini dalam gambar, reaksi terang dituliskan dengan light reaction. Kemudian yang kedua adalah reaksi gelap atau sering disebut juga dengan siklus Kelvin. Beberapa proses yang terjadi pada reaksi gelap antara lain ada fiksasi karbon, yang kedua reduksi, kemudian yang ketiga regenerasi. Selanjutnya tentang proses fotosintesis, masih kita perhatikan gambar kloroplas pada tampilan layar. Pada proses fotosintesis yang pertama terjadi reaksi terang. Bisa diperhatikan untuk reaksi terang, ya, reaksi terang ini menggunakan energi, yaitu menggunakan bahan yang berupa air atau H2O. Kemudian melalui proses reaksi terang, air akan diubah menjadi produk yaitu oksigen. Kemudian pada reaksi terang ini menghasilkan dua jenis energi yaitu ATP dan NADPH. ATP dan NADPH ini adalah energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Perlu kita ketahui, NADPH ini adalah sumber energi. Berbeda dengan yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu pada proses respirasi, ada istilah NADH. NADPH adalah bentuk energi, sedangkan NADH adalah koenzim. Kalau NADPH itu bentuk energi yang sudah bisa langsung digunakan, sedangkan NADH yang sudah kita pelajari pada proses respirasi adalah merupakan koenzim, di mana koenzim ini tidak bisa digunakan langsung sebagai sumber energi, tetapi harus diubah dulu, dikonversikan menjadi ATP melalui proses transport elektron. Diingat-ingat ya untuk materi respirasi. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan, reaksi yang kedua adalah reaksi gelap atau siklus Kelvin. Reaksi gelap ini mengubah karbon dioksida menjadi glukosa C6H12O6. Terjadi pada proses reaksi gelap atau siklus Kelvin. Baiklah, yang berikut untuk proses fotosintesis bisa terjadi di dalam daun karena dalam daun terdapat kloroplas yang pada intinya pada kloroplas terdapat antena penangkap cahaya yang disebut dengan photosystem, sehingga maka pada daun ini bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan fotosintesis. Berikutnya yang terakhir, rangkuman dari pembahasan kita kali ini adalah untuk deskripsi fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penyusunan senyawa menggunakan energi cahaya, di mana pengubahannya adalah mengubah unsur anorganik CO2 dan H2O menjadi unsur organik berupa glukosa dan air. Yang kedua, tahapan fotosintesis yaitu terjadi yang pertama melalui reaksi terang dan reaksi gelap. Tempat terjadinya fotosintesis adalah kloroplas, terjadi pada bagian tilakoid untuk reaksi terang dan stroma untuk reaksi gelap. Proses fotosintesis pada intinya adalah mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Baik, untuk evaluasi silakan bisa diperhatikan gambar tabel berikut, lengkapi tabel tentang keterangan kloroplas. Kemudian yang kedua, tentang fungsi grana dan tilakoid. Silahkan kerjakan evaluasi dan kemudian pada link yang disediakan kemudian dikirim sesuai dengan seperti biasanya. Demikian untuk pembelajaran biologi kali ini. Terima kasih, sekian. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.